Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih berada di tema besar kita ya untuk bulan November, yaitu murid Kristus yang sejati. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk tema kita minggu ini adalah menghasilkan buah, atau saya rangkum ya dari tema besar dan tema hari ini, yaitu murid Kristus yang menghasilkan buah. Ya, murid Kristus yang menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita jauh berbicara tentang murid Kristus yang menghasilkan buah, ada baiknya kita evaluasi atau kita coba ingatkan diri kita ya. Apakah kita ini adalah murid sejati? Apakah kita ini sudah menjadi seorang murid ya? Pastikan dulu bahwa kita ini adalah murid. Atau mungkin ya selama ini kita hanya sebagai penggemar saja ya. Bapak Ibu kalau membaca firman Tuhan, maka kita menemukan juga di sana waktu orang-orang melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, dan banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka orang berbondong-bondong gitu ya untuk mengikut dia ya. Untuk apa? Karena mereka kagum, mereka melihat mujizat, mereka juga mau mengalami mujizat. Tetapi ketika Yesus menyampaikan satu pengajaran, maka mereka berkata bahwa aduh kami tidak mampu, kami tidak kuat. Maka Alkitab berkata ada banyak orang yang mulai mengundurkan diri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang murid itu adalah seorang yang kontinu ya mengikuti Tuhan, mengikuti gurunya terus menerus. Tapi kalau penggemar itu hanya sesaat atau hanya temporal saudara ya, tidak secara berkesinambungan atau terus menerus. Mungkin kalau saudara menjadi penggemar salah satu atau seseorang gitu ya mungkin hanya di zamannya saja, ketika zamannya sudah berakhir gitu kemudian diganti dengan artis yang lain atau penyanyi yang lain, maka kita akhirnya berganti juga ya, berganti penggemarnya. Tapi kalau kita kita menjadi pengikut seseorang, maka kita mengabdikan hidup kita kepada orang tersebut. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat dulu sebenarnya apa arti kata murid ya. Arti kata murid dari bahasa Latin itu discipulus, yang artinya seorang pelajar atau seorang pembelajar ya, atau dia seorang pengikut ya. Jadi dari kata-kata dari bahasa atau kata murid ini, dari beberapa bahasa saya ingin menyampaikan buat kita pada sore hari ini supaya kita coba memposisikan diri kita. Apakah kita ini hanya sebagai penggemar saja ataukah kita sudah menjadi seorang murid yang dimaksud? Kemudian dari bahasa Yunani yaitu matetes, artinya lebih dari sekedar seorang yang belajar saja, namun mau terus berlatih agar lebih terampil ya. Dari bahasa dikatakan bahwa dia seorang yang terus belajar dan terus mau supaya dia lebih terampil. Nah kalau dari bahasa Inggrisnya itu disciple itu murid atau pengikut. Nah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid yang menerima pengajaran dan mendapatkan pelatihan dari orang lain, bahkan mengikuti gaya guru atau yang mengajarinya. Karena itu saudara-saudara, kita seringkali kan melihat gitu ya, seperti apa gurunya, maka muridnya juga dia akan mengikuti dari gayanya, dari cara bicaranya, dari bahasa-bahasa yang dia biasa dengar dari gurunya, maka diikuti oleh murid tersebut. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai murid Kristus, tentu Kristuslah yang menjadi guru kita. Ya sekalipun waktu kita masih sekolah, waktu kita masih kuliah, kita punya guru, kita punya dosen, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadi guru kita adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 29, Yesus berkata begini, belajarlah padaku. Ya, Yesus berkata bahwa belajarlah padaku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, biarkanlah aku mengajar kalian. Yesus menawarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarlah aku mengajar kalian. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkali-kali juga dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Artinya apa?
bahwa untuk menjadi seorang murid tidak ada pilihan lain saudara dan saya, yaitu selain daripada mengikuti Yesus, meneladani Yesus dan melakukan apa yang Yesus lakukan selama dia hidup dalam dunia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini coba kita mengevaluasi pengiringan kita kepada Tuhan selama ini. Apakah akunya yang lebih dominan atau kita sudah menundukkan diri kita kepada setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sehingga kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab murid itu adalah representasi dari seorang guru, ya. Makanya kan saudara kalau ada seorang murid atau seorang mahasiswa, kalau waktu dia tampil kemudian mungkin dengan gaya bahasanya atau mungkin waktu dia mempresentasikan sesuatu di depan kelas atau di depan forum, maka orang akan bertanya gitu ya. Pada umumnya orang akan bertanya. Kalau di dunia akademik mereka tidak akan tanya anaknya siapa. Tapi orang akan tanya siapa gurunya, ya siapa dosennya. Karena apa? Karena orang akan melihat siapa yang menjadi dosennya, siapa yang menjadi mentornya, siapa yang menjadi gurunya. Sehingga si orang tersebut dia bisa tampil dengan maksimal. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita suka kan orang bertanya ya, berkata itu baik positifnya ya, seperti saya katakan kalau dia mempresentasikan sesuatu. Tapi kadang juga kalau ada orang yang kalau seorang pelajar atau mahasiswa kemudian kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka biasa orang bilang siapa DP guru ya, siapa DP dosen. Karena apa? Jangan-jangan mungkin si anak ini mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya gitu ya. Walaupun saya tahu bahwa seorang pendidik, seorang pengajar, seorang dosen, seorang guru dia pasti akan menyampaikan yang benar kepada para muridnya atau para siswanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa selain murid-murid Tuhan Yesus ada juga para pengikutnya ya. Ada para pengikutnya. Jadi bukan cuma hanya murid-murid Tuhan Yesus toh gitu, karena di bagian firman Tuhan yang lain juga dikatakan bahwa ada pengikutnya. Kalau saudara nanti bisa melihat dalam Markus 9 ayat 41 Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai pengikut Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 13 pengikut Yesus, dan juga dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 4 pengikut jalan Tuhan. Nah ini adalah istilah-istilah yang menunjukkan kepada murid-murid Kristus. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, benarkah kita ini adalah murid Kristus sejati? Apakah kita benar-benar adalah murid Kristus yang sejati? Apakah kita ini adalah seorang yang suka mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih hidup dalam dunia? Apakah kita sudah berkomitmen untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan. Atau kita lebih dominan mengikuti keinginan kita? Jika demikian, kalau kita lebih dominan pada kemauan kita, maka mungkin kita tidak pantas kalau kita berkata saya ini adalah murid Kristus sejati. Sebab murid Kristus sejati, dia akan mengikuti apa yang Kristus ajarkan, apa yang Kristus mau, apa yang Kristus kehendaki, itulah yang dia lakukan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus memiliki 12 murid ya, kita semua tahu. Tetapi hanya 11 muridlah yang disebut sebagai murid sejati. Karena mereka bisa finishing well, mereka bisa menyelesaikan iman mereka, kepercayaan mereka sampai pada akhirnya bahkan kita tahu bahwa kebanyakan di antara mereka harus mati syahid karena mengikuti Yesus, karena percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian ada satu yang hanya penggemar, sekalipun adalah orang kepercayaan ketika Yesus memilih dia, yaitu Yudas Iskariot. Dia tidak layak untuk disebut sebagai murid Kristus yang sejati, karena kita tahu bahwa di akhir hidupnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang murid sejati bukan hanya menerima pengajaran dari gurunya untuk dirinya sendiri, tapi kemudian ia mengajarkan kepada orang lain. Saya memberikan contoh sederhana ya. Dari mana kita tahu bahwa 1 ditambah 1 itu 2 gitu ya. Atau 2 ditambah 2 itu sama dengan 4.
Bukankah waktu kita sekolah kan, ya, waktu kita sekolah kemudian waktu guru mengajarkan mungkin itu perkalian, mungkin itu tambah, kurang, bagi dan lain sebagainya. Dan kita tahu itu sebuah kebenaran dan dari sisi apapun orang akan menyangkalnya tidak bisa karena itu sudah satu kebenaran. Dan kita tahu itu adalah kebenaran, maka kita pun juga akan mengajarkan kepada anak kita. Walaupun mereka belum sekolah, ya walaupun mereka masih kecil, kemudian mungkin anak-anak kecil mungkin datang dia bilang, mama, kalau 2 tambah 2 itu kan 6. Tidak anak, 4, 6 mama. Ya mungkin kita akan bisa berdebat dan kita akan berkata tidak nah, 2 tambah 2 itu sama dengan 4 bukan 6. Karena kita tahu itu sebuah kebenaran. Nah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pengetahuan umum saja kita mengajarkan kepada anak, bagaimana dengan firman Tuhan? Iya, ada banyak orang yang menyerahkan untuk mengajarkan firman Tuhan tuh, nanti di sekolah minggu ya di gereja anak kalau di tempat kita di sini ya setiap pagi dan siang. Atau mungkin nanti di sekolah ada guru agama. Saudara, itu adalah tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu itu adalah satu kebenaran. Karena apa? Karena kita sudah menerimanya. Kita ini murid, kita diajar oleh guru kita yaitu Tuhan Yesus. Dan kebenaran itu yang kita terima bukan hanya untuk kita tapi kita juga ajarkan kepada orang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang murid Kristus sejati adalah seorang yang mengikuti ajaran Kristus dan kemudian sekali lagi dia mengajarkan kepada orang lain. Dia sampaikan kepada orang lain. Tidak berhenti sampai kepada dirinya tapi dia lanjutkan kepada orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang pertama dikatakan di sana, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus berkata, waktu dia katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, kamu jadi pengikutku. Aku ini adalah pengikut Kristus. Jadi berkesinambungan Bapak Ibu. Tidak berhenti hanya kepada kita. Waktu kita mendengar firman, waktu kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi murid Kristus. Kita tidak berhenti sampai kepada kita. Tapi kita terus wariskan, lanjutkan minimal kepada anak-anak kita. Sehingga jangan sampai anak-anak kita justru menjadi pengikut kepercayaan yang lain. Sangat miris kan saudara ya kalau waktu masih kecil anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Di sekolah minggu bahkan mungkin mereka bisa terlibat dalam pelayanan. Itu bukan menjadi ukuran lalu kemudian mereka tidak akan menyangkal di kemudian hari. Karena ada banyak orang yang waktu masih kecil, waktu masih remaja, mereka aktif di sekolah minggu, ya mereka juga ikut melayani. Tapi ketika mereka masuk dalam usia pemuda, mereka menentukan pilihan untuk memilih teman hidup. Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu sebabnya sebagai orang tua, jangan pernah berhenti untuk apa? Terus mengajarkan karena kita sudah terima kebenaran itu. Dan kebenaran itu kita lanjutkan, kita teruskan minimal kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada orang lain sehingga berita itu tidak berhenti kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini juga paralel dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 dan juga Filipi pasal 3 ayat 17. Mengapa sampai 3 kali Paulus berkata demikian baik kepada jemaat di Korintus maupun Filipi? Karena sebagai murid sejati, Rasul Paulus adalah murid sejati. Dia mau supaya sebagai murid sejati dia juga lanjutkan kepada orang lain. Dia juga mau supaya jemaat Tuhan yang ada di Korintus, jemaat Tuhan yang ada di Filipi, mereka adalah pengikut-pengikut Paulus karena Paulus juga adalah pengikut Kristus. Dengan kata lain, apa yang diterima oleh Paulus dari Tuhan, dia sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus maupun Filipi supaya mereka menjadi murid Kristus yang sejati. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita sudah menjadi teladan seperti yang Paulus katakan dalam Timotius ya kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Dia katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita sudah menjadi penerus dari berita itu? Kita sudah menjadi teladan, kita sudah menjadi seorang yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teladan hidup atau praktek hidup itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuat berbicara
daripada kata-kata kita atau khotbah kita yang penuh dengan semangat. Iya, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kami ya mungkin dengan gaya kita masing-masing, ada semangat, ada yang biasa-biasa saja gitu ya, dengan menggunakan pengeras suara. Saya mau katakan bahwa tingkah laku kita, iya, perbuatan kita, teladan hidup kita, praktek hidup kita jauh lebih kuat berteriak, bersuara keras untuk apa? Menyatakan siapa kita yang sesungguhnya. Itu sebabnya kita terus belajar firman Tuhan. Kita terus belajar firman Tuhan supaya apa? Hidup kita selalu diarahkan, diingatkan oleh firman Tuhan. Apakah saudara berpikir bahwa kalau kita sudah hamba Tuhan lalu semuanya aman-aman saja? Kita bisa salah, kita bisa keliru. Kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Tetapi ketika kita selalu belajar akan firman Tuhan sebagai seorang murid Kristus. Terus belajar sampai kapan kita berhenti belajar? Sampai kita menutup mata. Sampai kapan kita berhenti belajar sebagai murid Kristus sampai kita meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan begini bahwa seorang murid Kristus pertama-tama dia harus bertobat. Ya, saudara, sebagai seorang murid Kristus dia pertama-tama harus bertobat. Dia harus beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ini adalah proses saudara ya, saudara nanti bisa membandingkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kemudian dia dibaptis saudara, makanya gereja kita, gereja Betel Indonesia itu tidak membaptis anak-anak karena anak-anak itu belum tahu dosa gitu ya, dia belum bisa belum tahu yang namanya pertobatan. Nanti usia 12 tahun ke atas baru dia mulai tahu namanya pertobatan. Itu sebabnya gereja kita tidak membaptis anak-anak itu ya, karena dia belum tahu yang namanya pertobatan itu. Nanti setelah dia sudah mulai mengerti, baru diajarkan, ya disampaikan, dan setelah dia tahu baru kemudian langkahnya adalah dibaptis. Jadi pertama-tama sebagai seorang murid Kristus dia harus bertobat. Kalau kita menjadi seorang murid Kristus yang sejati, pertama-tama harus bertobat, harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kemudian kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Nah, saudara, persoalannya adalah ada banyak orang yang mau percaya kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan, mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia mau sebagai seorang murid sejati, tapi dia tidak mau dibaptis, saudara. Ya, dia tidak mau menggenapi firman Tuhan. Ini bukan soal doktrin gereja Betel Indonesia, bukan. Saudara bisa membaca dalam firman Tuhan. Yesus nanti saya akan bacakan di bagian terakhir ya, sebelum dia naik ke surga, waktu dia berkata, pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian dikatakan baptislah mereka. Jadi harus diajar dulu, dia mengerti dulu firman Tuhan, baru kemudian dia dibaptis. Gereja kita saudara, kalau setiap minggu pertama itu kan ada baptisan. Jadi ada konseling dulu ya. Ada konseling dulu, biasa Pak Sewang atau ada hamba-hamba Tuhan yang lain gitu ya, yang konseling dulu kemudian baru dibaptis. Bukan langsung datang, saya mau dibaptis, langsung dibaptis. Bukan seperti gitu saudara. Jadi orang itu mengerti, orang itu paham apa makna baptisan. Apa yang dimaksud dengan baptisan. Dia harus mengakui dosanya, dia harus sadar bahwa dia seorang berdosa. Kemudian baru dia dibaptis. Besok saudara ada salah satu anak jemaat yang karena satu dan lain hal besok saya akan membaptis dia ya di salah satu tempat saudara ya, karena kondisi kesehatannya. Dan ya memang mungkin saya tidak akan seperti yang jemaat yang lain gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita harus tekankan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia butuh juru selamat. Sebab kalau dia tidak mengakui dosa-dosanya, maka hukuman kekal menjadi bagian. Itu sebabnya dia harus mengerti firman. Setelah dia mengerti firman, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Langkah selanjutnya adalah dibaptis. Nah kemudian untuk menjadi murid yang sejati, ya tentunya tadi saya katakan dia harus bertobat, kemudian dia dibaptis ya. Kemudian dia bertumbuh dalam satu komunitas, dalam pengajaran yang benar akan firman Tuhan. Dan setelah itu saudara, baru dia meneruskan itu kepada orang lain. Ada banyak orang yang baru dengar sedikit saja. Orang bilang baru dengar sepanggal, dia baru mengerti sepanggal, dia baru tahu sepanggal. Tapi bicaranya banyak sekali sehingga makanya Paulus kan pernah berkata bahwa orang yang baru bertobat jangan dulu diberi pelayanan gitu ya. Karena apa? Dia berpotensi untuk apa?
dia belum belajar memahami secara dalam tentang firman Tuhan. Dia sudah menyampaikan banyak sehingga terjadi kekeliruan, bukan cuma kekeliruan tapi penyesatan. Salah satu doa dari pendeta Ezra Soru kalau dia menyampaikan firman Tuhan, dia selalu berkata, karena saya biasa mendengar ya, sebelum waktu dia berdoa untuk firman Tuhan ya, waktu dia mau khotbah, salah satu doanya dia bilang, jauhkan kiranya dari penyesatan ya, dari hamba-Mu untuk menyampaikan dari khotbah itu kemudian menyesatkan orang lain. Saudara, kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kemudian kita mulai keluar-keluar menyampaikan sana sini, dipanggil, diundang untuk khotbah sana, khotbah untuk kesaksian dan lain sebagainya. Padahal kita sendiri belum punya dasar yang kuat tentang firman Tuhan. Hati-hati, kita bisa menyesatkan orang. Karena ini bukan tentang kita. Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang pengalaman hidup pribadi saya. Tapi kita sedang menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Apa yang kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita pahami tentang firman Tuhan setelah kita belajar firman Tuhan. Itulah yang kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga berita itu tidak salah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi seorang yang sudah bertobat, dia memiliki pertumbuhan secara rohani, kemudian dia lanjutkan kepada orang lain atau kepada pengikutnya untuk meneruskan imannya. Nanti saudara bisa membandingkan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 17 dan 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Awalnya mungkin kita dulu ya, sebagai murid Kristus, kemudian kita belajar ya, kita melakukan firman Tuhan, dan setelah itu kita teruskan kepada orang lain. Orang lain ini mungkin kita dapat 2 orang lain juga nanti dia belajar firman Tuhan, dia teruskan kepada orang lain. Itu akan seperti apa saudara ya, bermultiplikasi. Dari 1 orang akhirnya ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita tahu bahwa dia memuridkan, dia punya murid banyak sekali, dan juga dia menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, kepada jemaat Tuhan, sehingga ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada tema kita, yaitu murid Kristus yang menghasilkan buah. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan begini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah muridku. Iya. Kalau kita berbuah banyak, kalau kita menghasilkan buah, maka itu menunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan. Kita tidak bisa berkata bahwa saya adalah murid yang sejati, sementara kita tidak pernah menghasilkan buah. Jangan kita pernah komplain, kemudian orang berkata, bukan kamu ini, karena kalau kita menghasilkan buah, kita berkata, saya ini adalah murid Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 ini, kita melihat ada korelasi, hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan antara murid Kristus dan berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara tidak bisa berkata bahwa saya cukup menjadi murid Kristus saja, tapi saya tidak perlu berbuah. Tidak bisa. Sebab berbuah itu adalah satu keharusan yang dimiliki oleh orang percaya. Bapak Gembala atau Pak Peter tadi menyampaikan, buah adalah identitas seorang percaya. Bagaimana mungkin saudara berkata bahwa saya ini adalah murid Kristus, tetapi kita tidak mau berbuah. Berbuah itu adalah identitas kita sebagai orang yang percaya. Ayat ini dalam terjemahan sederhana Indonesia berbunyi, bila kamu menghasilkan banyak buah, Bapakku akan dimuliakan dan kamu pun benar-benar terbukti sebagai muridku. Kapan kita terbukti bahwa kita ini adalah murid Kristus? Yaitu ketika kita menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, tidak ada cara lain, ya, untuk kita disebut sebagai murid Kristus yang sejati. Untuk kita diketahui bahwa kita ini adalah murid Kristus sejati. Selain daripada kita menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita bisa menghasilkan buah? Karena kita terkoneksi dengan pokok, dengan pohon. Saudara pasti ingat ya, dalam kitab Injil Yohanes ketika Yesus menyampaikan tentang pokok anggur yang benar.
Kalau kita terkoneksi atau melekat kepada pokok, maka kita pasti akan menghasilkan buah. Mengapa seringkali ada orang yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, bahkan mungkin sudah terlibat dalam pelayanan tapi tidak pernah menghasilkan buah? Apakah mungkin dia tidak terkoneksi dengan pokok itu sehingga tidak pernah menghasilkan buah? Saya pikir bahwa kalau saudara menjadi seorang petani atau punya pohon gitu ya, kalau ada biasanya kan ada cabang-cabang air, orang bilang ya cabang-cabang air itu kan mesti dipotong karena itu akan mengurangi buah. Saya kira bahwa kalau kita punya pohon yang sudah mungkin bertahun-tahun, mulai dari tahun pertama kita rawat, ya tahun kedua ke tahun ketiga, masuk tahun yang ke-10 enggak pernah berbuah. Saya pikir bahwa kita pasti akan kesal ya. Tapi bayangkanlah walaupun pohon itu mungkin belum cukup lama ya, mungkin baru 2-3 tahun kita rawat gitu ya. Karena kebetulan saya di rumah ada pohon jambu gitu ya, ada pohon jeruk gitu ya. Saya punya pohon jeruk itu sudah lama sekali tidak berbuah. Kemudian saya coba memberikan kesempatan sekali lagi kepada pohon jeruk saya. Dan puji Tuhan dia berbuah gitu ya. Saya kira bahwa kita pasti akan kesel, kita pasti akan jengkel. Kenapa ini pohon ini, asal pohon yang berbuah saudara, jangan bukan pohon yang bukan berbuah. Ya, ini saya punya tujuan itu pohon yang berbuah. Sudah bersekian lama kita pupuk, kita siram mungkin setiap hari kita siram, apalagi di musim panas seperti sekarang. Kemudian dia tidak berbuah, mungkin kita akan berkata ya sudahlah potong saja ganti dengan yang lain. Dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, saya percaya bahwa Yesus yang adalah guru sejati kita, pasti juga tidak menghendaki kalau saudara dan saya tidak menghasilkan buah. Yesus mau supaya kita ini menghasilkan buah. Itu sebabnya dia memberikan satu perumpamaan dalam Injil Yohanes. Kalau kita melekat dengan pokok, maka kita pasti akan menghasilkan buah. Dan jika carang itu tidak menghasilkan buah, Alkitab berkata akan dipotong, kemudian dibuang dan kemudian dibakar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti apakah orang yang menghasilkan buah? Coba kita lihat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai. Dan tidak akan takut datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pohon yang ditanam di tepi air, Alkitab berkata bahwa akarnya akan merambat ke tepi sungai. Dan sekalipun musim panas, ya kadang-kadang ini kan panas, kadang-kadang hujan. Ya seperti cuaca kita sekarang. Tapi sekalipun itu ada musim panas. Bahkan dikatakan ada terik panas tapi daunnya tetap hijau. Karena apa? Dia tumbuh di tepi air di mana akar-akarnya bisa menerima air yang baik. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mau katakan begini bahwa seorang murid Kristus yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, karena dia kenal siapa Tuhannya, siapa gurunya, maka dia tetap akan menghasilkan buah yang baik, buah yang matang, buah yang bisa dinikmati oleh orang di setiap musim kehidupannya. Sebab saudara, kita juga tahu bahwa pohon itu kan menghasilkan buah tapi ada yang biasanya asam gitu ya. Saya kadang-kadang itu suka iseng dengan suami saya, saudara. Kalau biasanya beli buah, kemudian mungkin jeruk ya. Jeruknya itu asam, tapi saya menunjukkan wajah saya yang bagus gitu ya. Seolah-olah tidak asam, kemudian waktu suami saya makan, kemudian ternyata asam. Saya kira bahwa kita pasti akan kecewa kalau kita memetik buah di pohon kita, di tanaman kita di rumah. Tapi kemudian kita dapatkan asam. Tapi betapa senangnya kita kalau kita bisa mendapatkan buah yang manis yang bisa dinikmati. Dan pohon yang kita tanam itu bukan saja di musimnya dia berbuah, tapi di setiap mungkin terus menerus dia berbuah.
Dulu kita tahu bahwa kalau musim durian itu hanya bulan-bulan tertentu saudara ya. Kalau mau makan durian biasanya itu di bulan-bulan April baru bisa makan durian. Tapi sekarang saudara, kalau saudara pergi ke taman kota itu kan tiap hari ada tersedia di sana. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kehidupan rohani kita adalah kehidupan yang bukan hanya menghasilkan buah di waktu-waktu tertentu. Ketika semuanya baik, keluarga kita baik. Iya, pekerjaan kita aman-aman gitu ya. Keuangan kita baik, lalu kita menghasilkan buah. Itu biasa saudara. Tapi bagaimana kita bisa menghasilkan buah ketika keadaannya tidak baik? Lalu sekarang pertanyaannya adalah, buah apa yang harus kita hasilkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya? Sebagai murid Kristus, buah apa yang harus kita hasilkan? Atau yang harus kita hasilkan? Yang pertama adalah buah pertobatan. Iya, buah pertobatan. Dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itu artinya bahwa kita mau taat, mau tunduk sepenuhnya kepada Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang adalah guru kita. Kita harus menghasilkan buah pertobatan dalam hidup kita. Jangan sebelum kita bertobat dan sesudah kita bertobat hidup kita sama. Harus ada perubahan, harus ada buah. Yang mungkin dulu ketika kita belum percaya kepada Yesus, kita belum menyerahkan hidup kita menjadi murid Kristus yang sejati. Pergaulan kita pergaulan yang bebas, pergaulan-pergaulan, perkataan-perkataan, cara-cara kita sama dengan dunia. Tapi setelah kita percaya Yesus, maka kita harus berubah. Ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan visi gereja kan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan penampilan kita yang berubah, tapi hidup kita atau cara hidup kita yang harus berubah. Bukan yang tadinya mungkin hanya sebatas, tadinya kita hanya pakai mungkin satu tali kemudian sekarang mesti langsung tertutup. Bukan sekedar seperti gitu, tapi kehidupan kita, cara hidup kita yang harus berubah. Itu sebabnya kita harus terus membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Matius 3 ayat 8 dalam terjemahan sederhana Indonesia berbunyi begini. Kalau kalian benar-benar sudah bertobat, tunjukkanlah hal itu melalui cara hidupmu. Orang akan berkata kita sudah lahir baru atau kita ini adalah murid Kristus. Mereka lihat dari apa? Dari cara hidup kita. Bukan hanya sekedar kata-kata kita saja, tapi dari cara hidup kita, orang akan tahu bahwa kita ini adalah murid Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-16 bagian A dan juga dalam ayatnya yang ke-20 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Mereka dapat dikenali dari kelakuan. Memang cara mengenali pohon atau orang ialah dari buah yang dihasilkannya. Bagaimana kita bisa mengenal bahwa orang itu percaya Tuhan atau tidak? Dari kelakuannya. Ini adalah kata-kata Tuhan kepada para pengajar sesat ya. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah pengajar sesat? Dari kelakuannya. Nah kalau kita kembalikan kepada hidup kita sebagai murid Kristus, bagaimana orang bisa mengenal kita? Dari kelakuan kita. Kalau kata-kata kita masih sama sebelum kita percaya Tuhan, apakah itu kita bisa berkata bahwa kita adalah murid Kristus? Yang kedua saudara, apa yang kita harus hasilkan dalam hidup kita? Yaitu jiwa, jiwa baru. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 28 ayat yang ke-19 dalam ayat yang terbuka ya, ayat itu ayat yang terbuka berbunyi begini. Karena itu pergilah dan muridkanlah, muridkanlah. Saya berhenti dulu di sini, tetap tahan ya. Muridkanlah, di sini tidak dikatakan Kristenkanlah mereka, tidak. Tapi Yesus bilang, ya ini harus kita ingat saudara ya. Yesus bilang muridkanlah. Jadi dalam hal ini tidak ada kristenisasi. Kita sering kali dituduh oleh kelompok-kelompok orang tertentu bahwa itu orang Kristen, kalau penginjilan itu mengkristenisasi atau mengkristenkan orang. Yesus mengajar kita untuk apa? Memuridkan orang tersebut. Iya, memuridkan orang tersebut. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, saya ulangi sekali lagi.
Karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa. Kemudian apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita membawa jiwa baru kepada Tuhan. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, ibu sebagai ibu rumah tangga biasa, kita punya mungkin grup WA gitu ya. Mari kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita menceritakan bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh sempurna dalam hidup kita. Kita menyaksikan bagaimana Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kita. Walaupun mungkin kesaksian kita sederhana, tetapi yakinlah bahwa kalau kita ini adalah murid Kristus yang sejati, yang punya beban jiwa baru, jiwa orang lain yang belum diselamatkan. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan bekerja sehingga orang itu akan datang kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, buah apa yang kita harus hasilkan dalam hidup kita? Yaitu buah perbuatan baik. Dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-42, firman Tuhan berkata, siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sepertinya kan sederhana saudara ya, cuma biasa, hanya memberikan secangkir air, iya, hanya memberi air sejuk secangkir saja. Kan tidak terlalu, saya pikir bahwa kan bukan mahal gitu ya. Yesus memberikan satu ilustrasi atau satu pernyataan bahwa kita memberi air sejuk hanya secangkir, bukan 1 galon saudara ya. Hanya 1 cangkir. Yesus bilang bahwa karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang memberi, kata ia itu ya, ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain, karena kita ini adalah murid Kristus, ingat bahwa kita tidak akan pernah kehilangan upah. Hanya air 1 cangkir, nah apalagi kalau air 1 galon saudara ya, apalagi kalau ada manis-manisnya dicampur dengan susu ya, mungkin ada sirup dan apalagi dan lain-lain, apalagi saudara ya. Karena itu hari ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk mari, bukan hanya kita menghasilkan pertobatan kita. Kita bilang bahwa saya ini sudah bertobat, tapi mereka juga mau melihat perbuatan baik kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang ego hanya berpusat pada diri kita, tapi juga kita memperhatikan orang lain. Bila tiba saatnya nanti, kita semua akan tinggalkan dunia ini. Kita tidak akan membawa kekayaan, jabatan, pangkat yang menjadi kebanggaan kita selama kita hidup dalam dunia. Semua kita tinggalkan. Itu hanya menjadi kenangan bagi orang lain. Tetapi kita akan kembali sebagai murid yang setia kepada Sang Maha Guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Dengan membawa apa? Buah pertobatan. Kita membawa jiwa-jiwa, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan tersedia mahkota abadi bagi kita sekalian dari Sang Maha Guru kita yang disediakan bagi anak-anaknya. Teruslah menghasilkan buah dalam hidup kita setiap hari. Tutup Alkitab Bapak Ibu.